Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, baik. Di video pembelajaran kali ini, itu kita sudah masuk ke pertemuan keempat, yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana model relasional dalam basis data. Oke, sebelumnya kita review sejenak untuk pertemuan keempat hari ini, yang dimana ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelumnya kita sudah membahas bagaimana itu database atau basis data, kemudian bagaimana pemodelan dalam basis data, yang dalam hal ini kemarin kita sudah bahas mengenai cara menggambarkan IR diagram, dan juga lanjutannya yaitu IIR diagram. Maka untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutannya yaitu skema relasionalnya bagaimana ya. Bagaimana skema relasional dalam database. Sebelum kita nanti masuk di step selanjutnya yaitu database manajemen sistem dan query. Untuk topik utama dalam model relasional ini akan kita bahas yaitu siapa penemu model relasional sampai bagaimana cara menerjemahkan IR diagram menjadi skema relasional. Nah, sedikit mengenai sejarah model relasional ini ya, yang dimana penemunya itu adalah Edgar F. Codd pada tahun 1969. Ya, dia yang merumuskan model data relasional ini pertama sekali ya, dan juga yang mengemukakannya ya dalam model relasional ini. Kemudian pada model data relasional ya, seluruh data diwakili dalam bentuk tabel ya, di mana digabungkan dalam bentuk relasi-relasi. Kemudian basis data yang diorganisasikan dalam hal model relasi merupakan basis data relasi. Nah, kemudian cara definisinya ya, pada model relasional basis data yang akan disebar atau dipilah-pilah dalam berbagai tabel dua dimensi, yang dimana setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data atau row atau record, dan jalur vertikal yang biasa disebut dengan kolom atau field. Kemudian pada model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder, yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang dibuat. Seperti itu ya, untuk definisi dari model relasional. Ya, adapun kelebihan dari model relasional ini ya, di mana model data relasional lebih mudah dimengerti oleh semua kalangan, termasuk dari kalangan non-programmer ya, karena bentuk yang simpel dan penjabaran hubungan antar data yang mengambil konsep relasi dalam matematik. Kemudian dalam bentuk yang mudah dipahami, programmer dapat dengan mudah melakukan berbagai operasi data, misalnya query, update, edit, ataupun delete, atau yang dikenal dengan operasi CRUD ya. Nah, kemudian ada beberapa istilah dalam model relasional yang perlu kita ketahui, yang dimana di sini ada misalnya ya, ada sebuah bagan istilah-istilah dalam model relasional ya, misalnya seperti relasi ya. Nanti kita akan menemukan istilah relasi ini, relasi yang dimana ya dalam istilah lainnya yaitu disebut sebagai tabel. Kemudian pada istilah yang lainnya yaitu disebut sebagai file ya dalam kesatuan relasinya. Kemudian ada nanti istilah yaitu tuple, atau dalam bentuk lainnya yang alternatif lainnya disebut sebagai baris ya, atau disebut juga sebagai record dalam database ya. Kemudian ya kita mengenal istilah atribut ya, yang sebelumnya kita sudah mengenal atribut di dalam menggambar IR diagram ataupun IR diagram ataupun identifikasi persoalan yang berkaitan dengan data. Istilah lainnya disebut sebagai kolom ya, atribut ini, dan kemudian istilah lainnya yaitu disebut sebagai field. Misalnya di sini ada sebuah bagan atau gambar yang dimana ini ada sebuah tabel ya. Tabel tersebut di sini berrelasi antara satu kolom dengan kolom-kolom lainnya, yang dimana dalam tabel ini ya atribut ya, ataupun entitas kode divini ya, atau divisi ini dijadikan sebagai kunci utama atau primary key-nya ya, untuk mewakili setiap baris. Nah, untuk setiap baris ini ya, misalnya seperti div 01 produksi Bogor, itu disebut sebagai tuple ya, atau tadi yang disebut sebagai baris ataupun record setiap data dalam
tabel database. Ya, kemudian dalam skema relasinya ya, misalnya di sini tabel divisi itu dihubungkan dengan tabel pegawai ya, yang dimana ya apa yang menjadi penghubungnya kita perhatikan di sini. Ini di sini pada tabel relasi divisinya ya, ini pada kode div ini yang dijadikan sebagai kunci utama. Kemudian pada relasi pegawai ataupun tabel pegawai ya, kita akan mengenal nanti istilah ada namanya foreign key atau kunci asing ya, yang dimana di sini primary key yang dijadikan sebagai kunci asing dalam tabel pegawai ini, yang menandakan bahwa misalnya ya untuk pegawai dengan NIP 80 100 ini 80100 Muhammad Ali, itu dia ada berada di divisi mana ya. Jadi di sini nampak dia dia pada kode divisi 02. Artinya dia si Muhammad Ali ini adalah berada di divisi pemasaran seperti itu. Jadi yang menghubungkan antara divisi dan pegawai itu adalah dari kode divisinya ya, yang menandakan divisi dari masing-masing pegawai ini atau record dari pegawai ini. Kemudian ada beberapa terminologi di dalam relasi, model relasi yang perlu kita ketahui ya, misalnya seperti relasi atau relation, yang merupakan sebuah tabel dengan kolom-kolom dan baris-baris. Ya, jadi dalam relasi ini seperti yang disebutkan sebelumnya, dia digambarkan dalam bentuk tabel dua dimensi, berarti ada baris, ada kolom. Itu dia dua dimensi maksudnya ya. Kemudian contohnya ya, misalnya mengenai informasi pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan X yang direpresentasikan pada relasi pegawai yang mana dalam tabel pegawai atau relasi pegawai ini mengandung informasi misalnya seperti nomor induk pegawai, nama, alamat, gaji, dan kode divisi tempat pegawai bekerja. Sama seperti yang tadi. Jadi, kemudian skema relasi atau relation skema yang dimana adalah nama relasi yang diikuti dengan kumpulan atribut-atributnya. Misalkan skema relasi R ini dinyatakan sebagai R ya, atau A1, A2 sampai seterusnya, di mana R sama relasi dan A tersebut ya, A1, A2 yang tadi itu sebagai atribut. Misalnya contohnya ya, relasi atau tabel pegawai yang di mana atribut-atributnya yaitu NIP, nama, alamat, gaji, dan kode divisinya. Kemudian istilah lainnya yaitu atribut ya, ataupun yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Atribut ini merupakan kolom dari suatu relasi yang mempunyai nama. Atribut-atribut pada suatu relasi ini tidak harus tersusun secara khusus ya. Artinya susunannya itu tidak mesti harus berurut ya. Misalnya tadi ada tabel pegawai yang dimana urutannya yaitu adalah NIP, kemudian nama, alamat, gaji, dan kode divisi. Maka secara bentuk ataupun secara susunannya tidak mesti harus berurutan ya. Bisa jadi mungkin untuk atribut pertama itu bisa saja gaji, bisa saja nama, alamat, dan lain sebagainya. Tapi secara eksplisitnya ya untuk memudahkan dalam data yang logis ya, diurutkan saja misalnya seperti NIP-nya, namanya, alamat, dan gaji, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi yang pada intinya ya di mana susunannya tidak perlu harus berurut. Yang penting dia punya atribut seperti itu. Kemudian istilah lain itu ada tuple, merupakan satu baris dari suatu relasi ya. Misalnya seperti contoh tadi ya, relasi pegawai yang di mana setiap tupelnya memiliki atau mempunyai 5 nilai ya. Jadi masing-masing kolom ya atau kolom tersebut memiliki nilai ya. Itu yang disebut dengan baris tadi atau record data tadi. Jadi masing-masing misalnya tadi ada 5 atribut yang pada tabel pegawai itu ya, ada NIP, nama, alamat, gaji, dan kode divisi. Ya, seperti yang disebutkan tadi ya masing-masing dari recordnya ya, divisi 1 produksi Bogor itu disebut sebagai tabelnya gitu. Atau record datanya ataupun isi datanya kalau secara bahasa umumnya ya. Kemudian ada istilah yaitu domain ya, merupakan kumpulan nilai-nilai data yang mungkin untuk suatu atribut dan bersifat atomik ya. Artinya dalam artian atomik ini adalah yang dimana unsur atau data yang tidak bisa dipecah lagi ya, atau data yang dengan unsur paling kecil gitu. Misalnya contoh domainnya ya, di sini ada atribut kode divisi, divisi 01, 02, 03, dan lain sebagainya. Artinya dia unsurnya hanya satu situ. Berbeda mungkin dengan domain-domain yang misalnya seperti nama ya. Kalau nama pada umumnya ya, apalagi nama lengkap, itu kan masih bisa dipecah ya.
menjadi beberapa bagian. Ada dia first name, middle name, atau last name ya. Jadi bisa dipecah atribut tersebut ya, domainnya bisa dipecah. Kalau untuk nama lengkap, ada nama depan, nama tengah, nama belakang seperti itu. Nah, kalau pada domain ya, domain yang umumnya itu adalah dia bersifat atomik. Artinya dia unsurnya hanya satu. Misalnya itu pada ID ataupun juga eh, seperti kode divisi ya, seperti contoh yang sudah kita paparkan. Kemudian istilah lainnya yaitu ada degree of relation ya, atau derajat dari suatu relasi, yang merupakan banyaknya atribut pada suatu relasi itu. Misalnya relasi pegawai yang mempunyai 5 atribut, ya, artinya dia mempunyai 5 derajat, gitu, derajat 5, yang dimana setiap tapelnya mempunyai 5 nilai. Ya, artinya setiap atribut itu nilainya berbeda-beda ya, atau jenisnya berbeda-beda, tidak mesti harus sama. Mungkin misalnya seperti NIP, yang dimana atributnya berbentuk angka, gitu ya. Atau kalau dalam bentuk tipe data, misalnya dia integer. Atau kalau dia nama, misalnya ya, nama yang dimana nama umumnya dia berbentuk huruf ya. Jadi dia berbentuk karakter atau char gitu ya. Kalau dalam tipe data atau varchar seperti itu. Ya, kemudian relasi dengan satu atribut disebut derajat unary ya, atau dan kemudian dua atribut disebut binary, tiga atribut disebut ternary ya. Dan selanjutnya ya, misalnya ada atribut 4, 5 dan lainnya itu disebut n-ary ya. Artinya tergantung berapa jumlah atributnya seperti itu. Untuk eh, menggambarkan derajat dari suatu relasi itu yang berkaitan dengan jumlah atribut yang ada dalam tabel. Kemudian cardinality of relation ya, atau kardinalitas dari suatu relasi ya, yang merupakan banyaknya tapel pada suatu relasi. Kardinalitas dari relasi ini dapat berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada relasinya. Ya, untuk kardinalitas kita sudah bahas pada IR diagram yang lalu ya, ada 4 tipe ya, yang dimana one to one to many, atau sebaliknya many to one, kemudian many to many ya, seperti itu. Kemudian terminologi yang lainnya atau istilah lainnya yaitu adalah relational database atau database relasional, yang merupakan sekumpulan relasi yang sudah dalam bentuk normal ya. Ya, dalam pertemuan ini atau topik ini model relasional kita tidak begitu membahas bagaimana bentuk normalnya atau normalisasi dalam database. Tapi misalnya kalau kalian ingin eksplorasi ataupun mencari sumber bagaimana bentuk normalisasi database itu, ya boleh dicari di sumber-sumber lainnya gitu. Tapi kita tidak terfokus dalam relasional database ya, tapi kita masih terfokus pada model relasional dari tabel ya, ataupun juga eh, relasi antar entitas seperti itu. Kemudian karakteristik dari relasi ini ada beberapa poin ya, yang dimana sebagai karakteristik ataupun juga syarat ataupun juga sebagai ciri khas ya atau ciri-cirinya gitu. Di mana ada beberapa poin tersebut, yaitu setiap relasinya mempunyai nama yang harus berada dengan relasi lainnya, gitu. Yang harus berbeda, maksudnya berbeda. Artinya setiap relasi atau tabel itu tentunya tidak boleh memiliki nama yang sama, gitu ya. Kalaupun mungkin mengharuskan ada beberapa relasi atau tabel yang dengan makna yang sama, mungkin bisa dibedakan dengan misalnya apakah yang menggunakan misalnya tabel satu ya, tabel ada nama tabel misalnya. Kemudian kita mau buat relasi gitu ya, relasi dengan identitas yang lain atau identifikasi lain, kita harus buat nama yang lain, misalnya tabel 01 gitu ya, atau tabel garis bawah ya, atau underscore satu seperti itu. Underline maksudnya, sorry bukan underscore. Jadi dia harus berbeda nama relasinya setiap tabel. Kemudian dalam setiap sel dari relasi itu mempunyai hanya satu nilai atau atomik, di mana ya nilai yang tidak bisa dipecah menjadi beberapa bagian dari beberapa nilai. Misalnya tadi seperti ID-nya kah, apakah ya, misalnya seperti ID-nya. Kemudian setiap atribut mempunyai nama yang berbeda. Tadi relasinya berbeda, ya. Kemudian juga nama atribut juga harus tetap berbeda. Kemudian nilai atribut bersifat atomik dan berasal dari domain yang sama. Oke, jelas ya. Kemudian atribut-atribut tidak harus tersusun secara khusus. Dan kemudian setiap tapel berbeda dan tidak ada tapel yang rangkap ya. Artinya tapel tersebut eh, diharuskan satu
satu identitas gitu ya. Jadi dia tidak ada data yang tumpang tindih ataupun juga tumpang yang rangkap. Dan tabelnya juga tidak harus tersusun secara khusus gitu. Jadi tergantung bagaimana situasi dalam tabel tersebut dan bagaimana urutannya itu terserah. Yang jelas dia ada eh, atribut yang membedakan antara tabel-tabel tersebut atau record-record data tersebut, yaitu dia menggunakan ID kah ataukah dia yang atribut yang ditentukan sebagai primary key dalam tabel. Nah, untuk relational key ya, di relational itu ya seperti yang sudah kita bahas juga dalam diagram kemarin itu ada beberapa ya, di mana misalnya super key, kemudian candidate key, primary key, alternate key dan foreign key. Kalau dalam diagram kemarin kita masih bahas sampai di primary key ya, yang dimana primary key ini ya terbentuk dari beberapa ataupun juga candidate key yang lebih condong gitu. Nah, dalam model relasional ini nanti kita akan kenal lagi ada dua key lagi yang lainnya itu alternate key dan juga foreign key ya. Jadi misalnya contohnya ya dalam relational key ini ya di sini ada satu bagian ataupun juga ilustrasi. Misalnya dalam atribut ID ya dinyatakan sebagai primary key ya. Kemudian ada atribut roll nomor, nomor roll dan juga enroll nomor enrollnya itu sebagai alternate key ya. Dan modelnya juga unique key ya, yang dimana modelnya itu model key-nya itu tidak hanya satu unsur ya, dimana bisa dia bentuknya digabung antara huruf dan angka gitu ya, maka dikatakan dia sebagai unique ya, unique key. Kemudian ada foreign key ya, di mana sebagai kunci asing tadi yang di awal kita pelajari tadi, yang kita sampaikan tadi, yang di mana foreign key ini adalah ya sebagai relasional nih, artinya yang mendefinisikan misalnya ini namanya Afin ya, pada tabel atau record pertama namanya Afin, kemudian departemennya ya dia di departemen apa ya, ini misalnya seperti data kepegawaian mendefinisikan bahwa sebenarnya Afin ini adalah masuk dalam divisi atau departemen IT ya, karena dia mengambil eh, key dari tabel lain gitu. Jadi dia dinyatakan sebagai foreign key atau kunci asing dari sebuah tabel atau sebuah relasi. Makanya dia menggambarkan relasinya, yaitu ya untuk merelasikan ataupun juga mengambil data departemen dari pegawai ini apa. Jadi diambil dari key dari tabel departemen seperti itu. Nah, kemudian ya di sini dapat didefinisikan lagi dari ilustrasi ini bahwa yang menjadi foreign key relationship-nya itu yang menghubungkan relasi tersebut ya adalah departemen ID-nya ya dalam tabel departemen itu. Jadi foreign key ini yang berperan juga dalam merelasikan antar tabel seperti itu. Jadi misalnya seperti ini ya, ada ilustrasinya ya, ada 3 tabel di sini loh. Jadi ada 3 di sini yang dimana memuat atribut user ID, kemudian ada atribut first name dan last name-nya. Dan ada beberapa lagi tabel yaitu yang menggambarkan ataupun menjelaskan misalnya nomor telepon, kemudian juga ada last name. Jadi ya dari segi relasinya, apakah dari ketiga tabel ini termasuk relasi? Tentunya kita bisa lihat dari yang namanya ID-nya ya. Artinya ID-nya di sini yang sebagai yang menghubungkan atau merelasikan antar tabel tersebut ya. Makanya disebut relasi ya. Ya, misalnya user ID 100 ini dia menggambarkan ID dari gabungan recordnya ya. Jadi misalnya yang ID 100 itu nama depannya Mary, kemudian last name-nya itu Abermedi. Kemudian merelasikan ya, mencari relasi dari tabel misalnya nomor teleponnya ya, nomor telepon jadi si Mary ini tadi adalah 3356421. Jadi mengambil relasi dari ID-nya, berdasarkan ID-nya seperti itu. Jadi ini disebut sebagai relasi. Kalau kita menjawab pertanyaan ini, apakah itu termasuk relasi? Seperti itu.
Kemudian kita masuk dalam topik, yaitu bagaimana menerjemahkan IR diagram menjadi skema relasional. Ada beberapa step ya, ataupun beberapa kondisi yang dimana kita dalam menggambarkan skema relasional dari sebuah IR diagram. Misalnya ini ya, dalam satu skopnya yaitu mengubah setiap himpunan entitas kuat menjadi tabel dengan key ya. Artinya di pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya, entitas yang dapat memiliki key itu atau memiliki itu adalah syaratnya adalah entitas yang kuat. Artinya entitas yang memiliki beberapa atribut yang dapat dijadikan salah satunya menjadi key. Jadi dalam entitas yang dapat terjemahkan menjadi sebuah tabel dalam model relasional. Atribut himpunan menjadi atribut relasi. Misalnya di sini ada IR diagram employee ya, atau pegawai, yang dimana ada 3 atributnya, yaitu adalah SSN dan nama dan lot. Di sini ya sesuai dengan notasi IR diagram ya, yang dimana atribut yang dijadikan sebagai primary key itu adalah yang dia berbentuk seperti ini. Ada atribut yang dia memiliki garis di bawah. Ya, di sini sudah kita tandai. Maka primary key dari employee ini adalah SSN-nya ya, atau serial number-nya. Ya. Jadi ini model relasinya ya. Dan ini contoh datanya, data record-nya. Yang di mana ya di sini masing-masing atribut itu sudah diberikan ini ya, diberikan tipe datanya, tipenya apa, dan juga panjang dari karakternya itu berapa gitu. Jadi pada atribut SSN sebagai primary key-nya ya, primary key-nya, kemudian nama dan lot-nya juga. Kemudian ya syarat yang lainnya adalah memiliki key yang menjadi key untuk tabel ya. Jadi jelas di sini tadi primary key-nya adalah SSN. Itu syarat mengubah tabel itu menjadi sebuah relasi. Ya, kemudian ya, bagaimana membuat sebuah tabel untuk setiap atribut multi value ya. Jadi kemarin kita bahas juga ya, diagram itu ada yang atribut yang jenisnya multi value ya. Artinya nilainya bisa lebih dari satu. Tuh. Jadi di sini ya, sorry ini saya hapus dulu. Ya, jadi di sini ada contoh ya, ada contoh kasus yang dimana bagaimana menerapkan relasi itu dalam atribut yang ada unsur atribut multi value-nya. Misalnya yang sudah kita identifikasi sebelumnya yaitu employee. Dengan ketentuannya ya, dalam sebuah DBMS mungkin memperbolehkan atau tidak memperbolehkan atribut multi value. Jadi ada tergantung kondisinya juga ya, di mana sebuah entitas itu ya diperbolehkan atau tidak diperbolehkan memiliki atribut multi value. Jadi misalnya ada ilustrasi di sini ya, berapa jumlah kantor yang dapat dimiliki oleh seorang pegawai gitu ya, atau berapa jumlah kantor yang dapat dikelola oleh seorang pegawai gitu. Jadi misalnya di sini ya ada entitas employee yang dimana atributnya SSN, kemudian nama dan juga office-nya. Nah dari sini ya ini dia kita lihat ya dia hanya dapat satu ataupun juga satu eh, satu pegawai saja yang dapat mengelola satu office gitu atau mempunyai satu kantor gitu. Berbeda dengan yang di bawah ya, yaitu adalah di sini dipecah ya, menjelaskan ya atau menambahkan satu relasi, yaitu dengan menambahkan relasi office assignment itu. Yang dimana relasinya adalah berdasarkan dari serial number atau kode pegawai ya. Jadi antara employee dan juga office assignment ini digabungkan ya ataupun direlasikan berdasarkan ID pegawai ya. Artinya di sini bisa ditampilkan ya ataupun juga kalau kita tampilkan tabelnya itu bisa office itu ada banyak jenis gitu. Ada banyak jenis yang dia punya ID masing-masing gitu. Jadi kalau tadi yang di sini tadi dia hanya bisa satu saja ya.
hanya satu saja. Kalau yang di bawah dia bisa lebih dari satu kepengelolaan kantor gitu untuk satu pegawai. Misalnya gini ya contohnya ya, untuk menerjemahkan yang tadi slide sebelumnya. Misalnya dalam tabel employee ya, yang dia di mana semua atribut itu digabung, itu serial number-nya, namanya, dan kemudian office-nya. Misalnya ya di sini eh, kode pegawainya itu 12, namanya Smith ya. Untuk office-nya itu dia kodenya itu 00105 gitu. Jadi dapat di sini dilihat ya bahwa dia Smith ini hanya satu saja yang dia dapat kelola itu. Karena hanya satu yang dilampirkan kode office-nya. Ini hanya satu gitu ya, dan juga yang lainnya. Tapi kalau kita terjemahkan, kita pecahkan ya, kita pecahkan untuk entitasnya menjadi dua entitas ini. Artinya di sini ya, ini untuk pegawainya dipecah dulu ya, kodenya dan juga nama pegawainya. Kemudian kita tambahkan satu entitas ya, ataupun juga satu tabel ya, relasi untuk menjabarkan dari kode office-nya seperti itu. Artinya bisa dia lebih dari satu eh, office yang dapat dikelola oleh satu pegawai. Kemudian kondisi yang lain yaitu mengubah setiap relationship many to many menjadi sebuah tabel ya. Ya, jadi dalam konsep kardinalitas many to many kemarin yang sudah kita bahas ya. Misalnya seperti ini. Eh, ada IR diagram yaitu project dan juga pegawai ya, yang dihubungkan dengan assignment atau tugas gitu ya, atau pengerjaan dalam arti lain assignment ini. Di mana ya garisnya ya ataupun juga penghubungnya tidak ada tanda panah ya, artinya many to many gitu ya. Bisa jadi ya dalam satu project ini bisa dikelola oleh banyak pegawai ataupun banyak project bisa dikelola oleh banyak pegawai seperti itu. Nah, jadi untuk model relasinya ya kita jabarkan terlebih dahulu yang untuk project. Ya di sini memang tidak ada saya tuliskan yang untuk atributnya ya, tapi tidak ada masalah. Tapi sini sudah kita tampilkan untuk atribut-atribut apa saja dalam entitas project dan entitas employee. Ya. Misalnya dalam project ada atribut P number ya, ataupun juga nomor projectnya, ya, ID projectnya. Kemudian P nama ya, nama projectnya apa, kemudian due and date-nya artinya kapan project itu dimulai dan juga kapan projectnya selesai gitu. Dan kemudian ada entitas ataupun juga tabel employee, yang dimana atributnya yaitu ada SSN, kemudian nama, dan juga office-nya. Ya. Artinya ini adalah identitas dari pegawainya, ya, data dari pegawainya yang ditugaskan untuk mengerjakan project. Nah, pertanyaannya adalah ya, apa key dari assignment ini? Tentu ya kita perlu menjabarkan juga menentukan key dari assignment ini apa ya untuk dapat merelasikan dari kedua kondisi tersebut, ya, dari kedua entitas tersebut dalam skema many to many. Nah, maka di sini ya penjabarannya di sini. Maka jawabannya adalah ya, untuk key dari assignment itu tentu dia cukup mengambil eh, primary key dari masing-masing project dan employee. Yaitu ya dia mengambil P number dan juga SSN sebagai key-nya gitu ya. Artinya dia dijadikan sebagai foreign key pada tabel assignment ya ketika relasi itu dibuat jadi bentuk tabel gitu. Maka di sini jelas bahwa P number-nya adalah foreign key dari project. Kemudian SSN adalah foreign key dari employee. Jadi berbentuk foreign key ya atau jadi menjadi kunci asing terhadap tabel assignment. Itulah yang menghubungkan antara kedua dari project dan employee dalam konsep many to many. Ya, artinya bisa banyak ya, bisa banyak project itu ditangani ya. Ataupun juga kalau dalam bentuk recordnya, tupelnya nanti projectnya bisa banyak. Misalnya project 1, 2, 3, 4 itu bisa ditangani oleh pegawai yang dengan ID misalnya pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3 dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dia tidak hanya satu yang bisa ditangani oleh antar entitas gitu. Oke, kemudian dalam kondisi lainnya ya, mengubah setiap relationship one to many ya. Kalau tadi many to many jelas ya, itu semua project bisa ditangani oleh semua pegawai ya, atau banyak project bisa di manage oleh pegawai gitu.
Misalnya dalam konteks ini kita bahas mengenai one to many ya. Misalnya ada di sini entitas project dan juga entitas employee. Yang dimana di sini untuk tanda panahnya itu ada pada employee ya. Artinya pada employee ini hanya satu yang dapat di manage ya itu oleh project yang dapat di manage oleh satu pegawai. Tapi pertanyaannya adalah ya untuk relasi pada diagram ini yaitu manajer itu apa-apa saja relasinya ya. Dia direlasikan berdasarkan apa gitu. Kalau di sini tadi sudah ditentukan bahwa employee-nya adalah atributnya SSN, kemudian namanya, kemudian kantornya apa. Dan projectnya yaitu nomor projectnya, nama projectnya, dan juga kapan project itu selesainya, dimulai dan selesainya. Maka untuk proses tersebutnya sama juga tadi seperti yang tadi, yang dimana untuk ID key pada manajer itu ya mengambil serial number atau SSN dari employee dan juga P number dari project gitu. Jadi konteksnya juga sama seperti many to many ya. Bedanya hanya nanti isi record datanya nanti yang menjelaskan bagaimana eh, employee-nya siapa saja seperti itu. Dan project-nya apa saja. Yang dimana kalau pada many to many tadi bisa bebas tadi berapa project yang ditangani oleh berapa pegawai. Kalau dalam one to many jelas ya, yaitu hanya satu employee yang dapat memanage ataupun juga memanage beberapa project. Jadi employee nanti hanya satu gitu ya, hanya satu untuk beberapa project. Itu untuk konsep dari one to many. Itu tadi adalah untuk mengubah setiap relationship ya. Kemudian konsep yang lainnya ya, di mana untuk konsep one to many tadi kita menambahkan sebuah foreign key ya ke dalam relationship many, yaitu ya menambahkan key dari sisi one ke relationship ke relasi di sisi many ya. Jadi berarti dari employee ke project ya. Jadi dia modelnya terbalik gitu. Nah, di sini ilustrasinya ya. Ya untuk project atribut entitas project ya. Kita hanya tinggal menambahkan manajernya ya. Jadi manajernya siapa dalam project tersebut. Yang kemudian ya di sini manajer adalah sebagai foreign key ya atau referensi ke relation employee-nya. Yang dimana nilai manajer harus merupakan salah satu SSN-nya atau dari pegawai. Yang mana kita tidak perlu merepresentasikan relationship sebagai relasi ya, dalam hal ini. Ya. Kemudian mengubah relasi one to many dengan total partisipasi ya. Di mana di sini ya secara penuhnya partisipasi secara penuhnya pada project tadi itu full hanya pada manajernya saja ya. Manajernya itu diambil dari employee-nya saja gitu. Itu yang diambil nilai ataupun juga ID-nya yang digabungkan dalam project. Gitu. Yang dimana ya syarat nilainya itu tidak boleh berisikan nilai nol ataupun tidak boleh kosong nilai dari eh, dalam hal ini manajernya ataupun employee-nya. Nah, akan tetapi ya bagaimana dalam satu kasus ya ataupun juga satu keadaan yang dimana jika kita memiliki relationship many to many dengan atribut. Bagaimana jika kita memiliki relasi many to many dengan atributnya? Artinya ya dalam relasi tersebut ada atributnya gitu ya. Kalau tadi ya di sini kan tidak ada relasi, tidak ada atribut dalam relasi ya. Kalau ini bagaimana kalau dia dalam relasi tersebut ada atribut? Jadi mana di sini dalam relasi ini ada tiga atributnya dalam eh, relasi manajer ya, yaitu ada role, kemudian end date-nya dan kemudian start date-nya. Maka kita lihat di sini ya, maka untuk kasus tersebut ya, kita tinggal menambahkan ya pada relasi manajer itu, yaitu role-nya dan juga start end date-nya juga ditambahkan. Jadi kesimpulannya adalah tambahkan atribut dari relationship ke tabel yang melambangkan relationship itu. Ya, tinggal hanya menambahkan
atribut-atribut yang ada dalam relationship-nya. Kemudian ya kasus yang lainnya ya, bagaimana jika kita memiliki relationship one to many dengan atribut? Misalnya ya dalam project dan employee tadi, kita tinggal hanya menambahkan eh, dalam apa ya, dalam projectnya ya, karena tadi di projectnya bisa dimasukkan ya untuk relasi manajernya, dan juga kita tinggal tambahkan saja untuk start date dan end date-nya ke dalam tabel project gitu ya. Sehingga kesimpulannya yaitu dengan menambahkan atribut dari relationship ke tabel yang melambangkan sisi one di relationship-nya. Ini karena tadi di sisi one ya, kalau tadi yang sebelumnya tadi dari sisi mininya yang di mana itu masuk di manajernya gitu. Kemudian bagaimana kondisi ya dalam mengubah himpunan entitas yang lemah ya. Ya, jadi pada peer diagram yang lalu kita bahas ya ada beberapa kondisi di mana ada himpunan entitas kuat dan himpunan entitas lemah. Kalau pada himpunan entitas kuat tadi jelas ya kita syaratnya yaitu ya entitas yang memiliki banyak atribut yang dapat dijadikan sebagai key. Kalau pada himpunan entitas lemah ya tentu ada atau diterjemahkan ya, satu tabel yang dia tidak tidak ada yang bisa dijadikan sebagai primary key gitu. Nah, maka ya dalam entitas lemah dan identifying relationship ya itu diterjemahkan menjadi satu tabel. Tetap juga ya, mau entitas kuat atau lemah itu sama-sama harus diterjemahkan dalam bentuk satu tabel ya untuk dalam model relasi. Yang dimana harus meliputi key dari entitas kuat sebagai foreign key ya. Artinya entitas yang kuat ya dalam misalnya dalam sebuah diagram itu adalah yang diambil nilai key-nya ya yang diletakkan di dalam entitas lemah itu jadi bentuknya seperti foreign key. Nah, yang dimana ya jika entitas pemilik dihapus ya atau entitas utamanya dihapus ya maka semua entitas lemah yang terhubung juga harus dihapus gitu. Jadi dia bergantung kepada entitas yang kuat. Misalnya seperti ada ini ya, diagram yang dimana ada entitas loan ya pinjaman ini yang dimana dan juga ada entitas lemah yaitu payment. Di mana payment di sini ya dihubungkan dengan identifying relationship yaitu loan payment ya, terhadap loan. Di sini ya untuk kondisi dari primary key pada loan itu ya dia adalah loan number. Kemudian juga mengambil key dari payment yaitu PMT6 ya atau payment number. Nah, untuk foreign key-nya ya, foreign key-nya ya, misalnya itu nama dari customer-nya ya, yaitu serial number dari customer-nya yang diambil dari relasi entitas customer gitu. Customer dari yang mengajukan peminjaman gitu misalnya. Maka dia di sini dia foreign key ya SSN reference loan ya. Artinya dia mereferensikan dari tabel loan ya ataupun juga peminjamannya. Nah, untuk proses ini ya, ini memang di sini untuk bagan ini dia dalam bentuk SQL ya. Ilustrasi dalam bentuk SQL ya. Nanti akan kita bahas dalam eh, pertemuan mengenai SQL. Yang dimana proses ini disebut sebagai on delete cascade ya dalam sistematika pembuatan database dengan SQL. Nanti akan kita bahas untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ya untuk spesialisasi ya atau IR diagram yang kemarin kita bahas ya, di mana sebuah entitas yang dapat dijabarkan menjadi sub-sub entitas ya ataupun juga adanya atribut yang spesifik dari sebuah entitas gitu. Nah, jadi dalam mengubah spesialisasi ya menjadi bentuk relasi itu ya ada beberapa cara atau alternatif yang dilakukan. Yang pertama itu adalah dengan IR style ya, yang dimana untuk setiap entitas ya membuat relasi yang meliputi atribut key dan root dan semua atribut dari entitasnya gitu. Jadi di sini misalnya ada entitas employee ya untuk pegawai.
yang dimana di dalam spesialisasinya ya, ada subentitasnya, beberapa subentitas ya, yaitu profesor dan juga RA atau research assistant atau asisten dosen ataupun juga asisten riset. Yang dimana dalam entitas masing-masing subentitas juga memiliki atribut yang spesifik yaitu area dan juga grade pada masing-masing subentitas dari employee. Di mana ya di masing-masing dari entitas ini ya itu memiliki atribut ya, atribut yang juga yang ada atribut umum dan atribut khususnya ya. Misalnya pada employee itu ya atributnya yaitu SSN, kemudian name dan juga lot gitu. Itu secara umumnya ya ataupun juga sebagai rootnya, akarnya, akar dari entitasnya yaitu employee. Kemudian pada profesor ya, karena SSN di sini dijadikan sebagai primary key ya, maka juga profesor memiliki SSN ya atau serial number-nya. Dan kemudian atribut spesifiknya itu area. Kemudian untuk RA ya atau research assistant ya, yaitu sama juga ya, karena dia turun dari employee ya, maka dia mempunyai serial number dan juga dia memiliki atribut khusus yaitu grade. Itu untuk year style ya. Jadi direlasikan ya antara entitas ini dengan subentitasnya ya. Itu adalah berdasarkan dari SSN-nya ataupun juga serial number-nya gitu. Karena pasti subentitas ini mengikuti ya memiliki atribut juga yang sama dari atribut akarnya ya, atau employee. Maka dia direlasikan yaitu menggunakan SSN. Kemudian alternatif yang lainnya ya dalam mengubah spesialisasi menjadi sebuah relasi yaitu ada dengan namanya style OO style. Yang dimana ya untuk setiap entitas itu ya dibuat relasi yang meliputi semua atribut dari root dan semua atribut entitasnya. Nah, jadi semuanya itu dijabarkan ya di dalam subentitasnya. Misalnya seperti employee-nya ya tetap ya, profesornya juga yang menampilkan yaitu nama dan juga lot. Oh, dan riset asistennya juga harusnya sama ya, name dan lotnya juga ditampilkan. Itu untuk style ya, jadi semuanya diturunkan. Nah, kemudian alternatif lainnya yang mana ya, menggunakan nilai nol ya, ataupun semua relasi itu digabungkan jadi satu atribut gitu ya, dalam satu atribut. Misalnya ya, ada namanya jadi bentuknya yaitu L all employee yang dimana semua eh, atribut baik itu root atributnya dari root entitasnya ya, atribut pada root entitas dan juga pada sub entitas ya semuanya digabungkan menjadi satu tabel gitu. Itu untuk beberapa cara dalam mengubah spesialisasi menjadi sebuah skema relasi. Tapi pertanyaannya adalah dari ketiga contoh ini tiga alternatif itu manakah yang lebih direkomendasikan? Ya, tentu yang direkomendasikan di sini adalah yang IR style ya. Jadi karena dia dihubungkan hanya dari serial number-nya, cukup serial number. Serial number. Karena untuk nama dan juga lot-nya tentu pasti dia akan mengikuti ya dalam profesor. Jadi profesor dan riset asisten kan sama-sama pegawai ya. Jadi dia di dalam dalam tabel pegawai itu semuanya sama jadinya. Ada satu sama isinya semua dalam satu tabel. Ya, hanya saja yang membedakannya, apakah dia profesor kah, apakah dia seorang riset asisten kah, dia hanya cukup dibedakan dari ID pada profesor dan juga riset asisten. Gitu. Jadi sehingga tidak perlu lagi menurunkan nama dan lotnya, gitu ya, sama sama seperti yang style ini. Ya. Ketika dia dijabarkan lagi untuk nama dan lot bisa terjadi yang namanya tumpang tindih data ya, ataupun juga data yang berlipat ya, ataupun juga data double gitu. Jadi untuk menghindari itu hanya cukup direlasikan menggunakan ID-nya saja. Apalagi dengan menggunakan ini ya, digabungkan semuanya, maka itu akan lebih rancu lagi. Cukup hanya dibedakan dia dalam uh, serial number saja. Nah, kemudian ada lagi ya, ini yaitu adalah kondisi agregasi ya. Yang agregasi sudah kita bahas pada IR diagram kemarin, ya, di mana agregasi itu adalah menggabungkan dua IR diagram itu menjadi satu bagian IR diagram uh, yang lebih rampung ya, ataupun lebih simple dalam satu gambar saja. Kemarin kita bahas ya mengenai itu customer, bagaimana proses peminjaman seorang customer itu meminjamkan atau pengajuan peminjaman uang ya, dan juga bagaimana proses pembayarannya.
Di sini langsung ya, saya tampilkan untuk contoh yang kemarin. Nah, jadi untuk skema relasinya ya, ini karena di sini ada tiga entitas dan juga ada dua relasi ya, di mana jadi masing-masing menjadinya dijadikan sebagai tabel. Jadinya ada 5 tabel ya, yaitu customer, loan, borrow, payment, dan juga pay-nya. Kemudian kita jabarkan untuk masing-masing atributnya dan juga primary key-nya ya masing-masing. Ya, kemudian dari relasinya kita lihat ya pada borrow dan juga pay ya, artinya dari entitas utamanya atau root entitasnya ya, entitas akarnya ya, yaitu adalah customer dan loan ya. Maka relasinya, relasi yang dijadikan ya dari kedua entitas tersebut maka hanya mengambil ataupun juga meretrieve yaitu nomor ID dari customer dan juga nomor loan dari customer tersebut. Dan dia memiliki atribut spesifik yaitu borrow date-nya, kapan tanggal peminjamannya. Maka dalam bentuk relasi bentuknya seperti ini. Ya, jadi dia hanya mengambil dari primary key-nya. Kemudian untuk payment-nya ya, ada entitas payment-nya yaitu nomor payment dan juga amount ya, berapa jumlah pembayarannya. Kemudian ya untuk relasi P-nya ya, karena P dengan borrow itu digabungkan ya dalam satu diagram ya, maka dari P-nya juga mengambil ID customer, kemudian nomor loan-nya dan juga nomor payment-nya yang digabungkan. Jadi skema relasinya jadinya kelihatan dari sini ya. Itu pada borrow dan pada pay. Nah, misalnya seperti datanya ada seperti ini ya. Jadi bisa kita baca data ini ya, di mana untuk hasil penggabungannya, misalnya ya ini kita pisah-pisah terlebih dahulu. Misalnya tabel customer ya, ada 3 customer yaitu Ami, Bintang, dan Sani ya. Dan alamatnya juga masing-masing ada. ID nomornya juga berurutan ya, C001, C002, dan C003. Nah, kita lihat dari hubungan antara apa ini, customer dan borrow ya. Jadi direlasikan dia berdasarkan ID dari customernya. Misalnya ya pada ID customer nomor 01 ya, pembayaran untuk pengajuannya ya itu ada L001 dan tanggalnya kapan. Jadi relasinya berdasarkan ID customer. Nah, kemudian ya eh, pada loan-nya atau pengajuannya ya, jadi dia tinggal mendefinisikan dari eh, yang di borrow tadi, tabel borrow tadi. Jadi tabel customer dan tabel loan-nya ini ya digabungkan, jadilah dia tabel borrow ya, di mana mengambil ID customer dan juga nomor pengajuannya ya atau loan-nya dan kapan pengajuan itu dilakukan. Kemudian pada tabel payment-nya ya, beberapa payment-nya di sini yang dijabarkan ya, tabel yang dijabarkan atau record yang dijabarkan yaitu payment 001 sampai payment 004 ya, yang di mana jumlah pembayarannya itu adalah beragam. Ada 100.000 dan 150.000. Nah, untuk tabel P-nya ya, jadi dia mendefinisikan ya atau mengambil dari ID nomor tadi, kemudian ID loan-nya. Nah, itu yang digabungkan lah, itu yang digabungkan pada tabel payment. Relasinya jadi kelihatan ya di sini ada tabel customer-nya, maksudnya ID customer-nya dan juga ada ID pengajuannya. Dan juga untuk payment-nya di sini. Ini nampak jelas di sini bahwa misalnya customer dengan nomor ID C001 itu atau si Ami ya, itu mengajukan peminjaman pada loan itu ya, pengajuan pertama yaitu pada L001. Dan ketika dia ingin membayar ataupun mengangsur ya, dia menggunakan tabel dari payment ya ataupun juga ID dari payment. Ini nampak di sini jelas untuk penggabungannya. Nah, itu untuk yang tadi aggregation ya atau penggabungan ya. Kemudian yang dalam kondisi lain pada unary relationship ya,
Yang kemarin kita dalam diagram kemarin kita sudah ada bahas yang mengenai karakteristik ataupun juga derajat relasi dari relasi diagram. Itu salah satunya adalah unary relationship ya, di mana ada sebuah entitas yang mana dia memiliki peran lebih dari satu ya. Misalnya employee ya, dia ada kategori yaitu supervisor dan juga subordinate ataupun juga eh, apa namanya, anggota dari supervisor ya, ataupun juga pegawai biasa seperti itu atau juga eh, sub supervisor gitu. Yang dimana ya dalam satu entitas itu bisa dua peran ya. Artinya di sini supervisor dan subordinate itu sama-sama pegawai ya. Sama-sama pegawai yang dimana ya ada yang membedakan antara pegawai tersebut dalam hal posisinya gitu ya atau tanggung jawabnya. Jadi misalnya skema relasinya ya, employee dan supervisor itu kita sama-sama jabarkan ya, yaitu ada ID, name, dan juga lokasi. Kemudian pada supervisor ya, karena semua supervisor dan subordinate itu adalah pegawai ya, maka untuk membedakannya supervisornya, siapakah yang menjadi supervisor dalam pegawai tersebut, dia hanya dibedakan berdasarkan ID supervisornya. Jadi maka ada dua tabel jadinya yang dibentuk di situ. Misalnya untuk semua pegawai ya, misalnya di sini ada tiga ya, ada ID 1001 sampai 1003, di mana ya ada Ira, Dina, Sisi, dan lokasinya di Batam, Bandung, dan Jakarta ya, masing-masing pegawai. Nah kemudian di sini ya kita akan lihat ya, manakah yang sini sebagai supervisor ya. Jadi di sini dalam tabel supervisornya terlihat jelas di sini bahwa si Ira ini yang menjadi supervisor ya. Nampak di sini ya, misalnya ID 1002 yaitu Dina, supervisornya itu adalah si Ira ya. Jadi berdasarkan ID, cukup relasi dalam berdasarkan ID pegawai. Itu dalam satu entitas yang sama dengan peran yang berbeda. Itu dalam unary relationship. Kemudian pada multi value dan composite atribut juga dalam kondisi tersebut ya. Itu juga bisa digambarkan skema relasinya ya. Di mana sini ada misalnya ilustrasi yaitu buku ya. Dari mana dalam buku ini ya ada beberapa buku ya, yang dimana dalam multi value yang di sini adalah author ya. Artinya author di sini kalau dia atributnya double begini elipsnya yaitu dia sebagai multi value, artinya nilai atributnya bisa lebih dari satu. Misalnya buku ya, ini buku atributnya itu ID buku, kemudian title, month, year, dan date-nya. Untuk author infonya yaitu buku, ID buku dan juga siapa authornya. Artinya di sini secara apa ya, secara uh, faktanya ya, jadi satu buku itu bisa ditulis oleh beberapa penulis gitu ya. Misalnya di sini di dalam bentuk tabel, misalnya dalam buku buku pertama itu database. Dia diterbitkan pada bulan Januari tahun 2013. Kemudian untuk masa dari buku itu terbitnya itu ada 1 tahun 9 bulan, misalnya contohnya. Nah untuk penulisnya di sini bisa dilihat bahwa penulis dari buku database itu ada dua orang ya, yang di mana Sri Rezeki dan Sri Rahayu. Jadi mana dia inisialisasikan berdasarkan ID bukunya ya. Jadi di sini buku 001 itu adalah database. Kemudian untuk dari buku dari struktur data ya, atau data struktur itu ditulis oleh Fitri Marlina ya, hanya satu penulis saja. Relasinya gitu. Jadi relasinya adalah pada book ID ya. Di sini kelihatan. Relasinya itu adalah book ID pada kedua tabel tersebut. Dan kemudian ya di sini untuk karena di sini tadi ada multi value dan juga composite atributnya. Yang multi value tentu tadi adalah author ya, yang dimana dalam satu buku ini bisa ditulis oleh beberapa penulis. Nah kemudian pada age-nya ya, age atau umur ya, karena ini adalah bentuknya komposit atau composite, dan dimana dia bergantung kepada tahun ya, tahun dari buku itu diterbitkan gitu. Jadi dia eh, untuk lama ataupun juga umur dari buku itu setelah diterbitkan itu adalah diambil dari tahun year ya. Jadi atribut tahun maksudnya ya.
Nah, kemudian ya bagaimana ya merelasikan one to one ya untuk yang kardinalitas one to one itu. Jadi ada beberapa alternatif yang dimana dalam menghubungkan ya dalam skema one to one itu ada dua alternatif ya yang dimana eh, kita menambahkan satu primary key pada departemen dan juga atribut relationship-nya ya pada tabel employee gitu. Misalnya ya pada tabel employee-nya ya ada ID, nama, lokasi dan juga kita tambahkan langsung yaitu nomor departemen dan juga kapan dia mulai bekerjanya ya pada relasi manage-nya. Kemudian pada tabel departemen ya itu memang sudah ada ini ya atribut nomor departemen kemudian nama departemen dan juga budgetnya. Jadi untuk merelasikan dari dua apa namanya dua entitas tersebut ya karena tadi konsepnya adalah one to one ya hanya satu saja satu pegawai yang manage satu departemen ya maka dia hanya direlasikan berdasarkan nomor departemen saja. Jadi dalam memahami one to one ini kan ada dua sisi ya. Yang pertama, apakah satu pegawai yang dapat memanage satu departemen atau satu departemen yang memanage satu departemen dapat dimanage oleh satu pegawai gitu. Jadi tergantung kita mulai dari mana ya. Apakah kita memulai dari employee atau juga dari departemen. Jadi ada dua sisi ya. Kalau kita mulai dari employee tadi, kita akan merelasikan yaitu dari berdasarkan nomor departemen. Kalau kita tadi ambil dari sisi employee, kita merelasikannya berdasarkan nomor departemennya saja. Mengambil nomor departemennya. Tapi kalau kita tadi memulai ya relasi ya dari departemen itu, maka kita mengambil ID-nya dari employee gitu. Jadi kedudukannya sama ataupun juga relasinya sama jadinya. Tapi hanya bedanya itu kita ambil dari sisi mana seperti itu. Kalau kita mulai dari employee atau dari departemen ke employee. Itu untuk konsep one to one. Dan seperti ini ya contohnya. Setelah diterapkan dalam bentuk tabel. Misalnya ya di sini ada employee-nya, pegawainya ada tiga, yaitu Ira, Dina, dan Sisi. Gitu. Kemudian untuk departemennya ya, untuk departemennya di sini dia dijabarkan untuk nomor departemennya, nama departemennya dan budgetnya berapa itu. Dari sini memuat bahwa ini berarti konsepnya adalah dari employee ke departemen ya, karena departemen yang mengambil, ini adalah departemen ke employee ya, karena di sini adalah departemen yang mengambil ID dari pegawai. Jadi relasinya letaknya ada di ID pegawai. Ini nampak jelas ya. Misalnya Ira itu dia ada si Ira ini ada di departemen IT gitu ya. Dengan gajinya sekian gitu. Gajinya sekian dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa kesimpulan dari pemaparan model relasi yang tadi kita bahas. Jadi, bagaimana konsep diagram diubah bentuknya ke tabel ya untuk merelasikannya. Jadi ada beberapa poin di sini yaitu ya, buat tabel untuk setiap entitas termasuk atribut single value. Kemudian kita pilih key-nya di masing-masing tabel. Kemudian ya membuat tabel untuk setiap entitas lemah. Artinya termasuk atribut single value. Ya. Kita masukkan key dari entitas kuat sebagai foreign key terhadap entitas lemah. Kemudian kita tentukan key-nya yaitu foreign key dari entitas kuat plus dengan partial key-nya. Lalu untuk setiap one-to-one relationship ya itu ditambahkan foreign key ke salah satu entitas yang terhubung ya sebagai foreign key ke entitas lain. Nah, kalau pada konsep one to many relationship ya, maka kita tambahkan foreign key ke entitas di sisi many ya sebagai referensi ke entitas di sisi one. Lalu untuk setiap many to many ya, kita membuat sebuah tabel baru ya, untuk merelasikannya. Kemudian kita masukkan sebuah foreign key untuk setiap entitas yang terhubung. Lalu untuk key pada tabel yang baru yang merupakan himpunan dari semua foreign key-nya. Kemudian untuk setiap atribut multi value kita buat tabel terpisah ya.
di mana kita mengulangi key untuk setiap entitas di tabel yang baru. Dan terus ya, dia akan menjadi key untuk tabel ini dan juga foreign key dari tabel entitasnya. Untuk beberapa kesimpulan yang ada pada model relasional. Atau referensi yang saya kutip untuk materi ini itu sebagai berikut. Oke, ya itu untuk video pembelajaran untuk pertemuan keempat pada materi model relasional. Selanjutnya nanti kita akan bahas itu di praktikum di masing-masing kelas untuk bagaimana cara menerapkan model relasional ini dalam sebuah kasus ya, atau juga menerjemahkan diagram menjadi bentuk tabel dengan menyertakan relasi antar tabel dalam entitasnya atau dalam diagram. Baik ya, jika ada yang ingin ditanyakan nanti kita akan bahas nanti di praktikum ya. Sampai jumpa nanti kita di praktikum pertemuan keempat untuk pembahasan relational model. Saya cukupkan saja untuk video pembelajaran ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.